Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 5, kelas A Praktikum Bioinformatika dengan saya Raffi Abdi Supriyadi, NIM 2110423 dan rekan saya. Saya Aurelio Dita Zalisha dengan NIM 2210421005. Saya Miftah Janah dengan NIM 2210423005. Saya Tiara Permatasari dengan NIM 2210423007. Saya Sabrina Silasta dengan NIM 2210422011. Saya Salsabila Putri Hanifah dengan NIM 2210422013. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai KEGG, di mana KEGG ini merupakan singkatan dari Kyoto Encyclopedia of Gen and Genome, adalah sebuah database komprehensif yang digunakan dalam bioinformatika. Database ini berisi informasi tentang gen, uh, jalur kimia, penyakit, obat-obatan, dan senyawa kimia. Secara sederhananya, KEGG ini adalah semacam ensiklopedia digital yang sangat berguna bagi para ilmuwan, terutama yang bekerja di bidang biologi molekuler dan biokimia. Langsung saja kita masuk ke materi pertama kita, yaitu mengenai kita bisa searching di Google itu KEGG. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ngambil yang KEGG Pathway. Setelah itu kita scroll ke bawah. Jadi materi yang kami dapatkan itu tentang metabolisme. eh, jadi kelompok kami mendapatkan mengenai metabolisme galaktose metabolis. Dari di sini galaktose metabolis ini. Nah, setelah kita klik di sini, kita bisa melihat komponen apa saja yang berperan di network dan berapa banyak eh, modul serta namanya pada metabolisme ini. Di sini bisa kita lihat modul yang ada pada metabolisme ini. Di bagian sini ada modul itu yang bertulisan biru ini merupakan modul-modul pada metabolisme ini. Seperti itu yang pertama ini fosfor latif and net.gov pathway dan lain-lain. Dan ada juga networknya. Bisa kita lihat di sini ada dua network, yaitu NT06023 galactose degradation dan N N N00847 galactose degradation. Oh, baik, sekian penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ini merupakan pathway dari galactose metabolism. Di sini terdapat banyak sekali enzim. Ada enzim 1.1.3.9, ada enzim 1.1.1.48, 5.99, kemudian dan lainnya. Saya di sini akan memilih dua enzim. Enzim yang pertama yaitu enzim 2.7.7.12. Kita klik enzim ini. Nah, dapat dilihat di sini bright dari enzim ini. Bright yang dimaksud itu adalah enzim ini berada di proses yang lain selain proses galactose metabolism seperti karbohidrat metabolism, endocrine system, eh, di prolactin signaling pathway, dan lainnya. Kita scroll ke bawah.
Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa enzim ini terkait dengan 5 buah artikel, serta terdapat gen yang berperan dalam membentuk enzim ini. Ada gen HSA, PTR, CBS, dan seterusnya. Kemudian reaksinya ada UDP alfa di glukos plus alfa di galaktos 1 fosfat menghasilkan ini. Dan ini merupakan substratnya, yaitu UDP alfa di glukos, alfa di galaktos 1 fosfat. Dan ini merupakan produknya, yaitu alfa di glukos 1 fosfat dan UDP alfa di galaktos. Kita kembali ke halaman tadi. Untuk enzim yang kedua adalah enzim ini 4.1.2.40. Kita klik bagian ini. Adapun break dari enzim ini, selain pada galactose metabolism, enzim ini terdapat juga pada karbohidrat metabolism, cellular proses, karbon lisis, dan lain-lainnya. Scroll ke bawah. Pada tabel ini dapat dilihat kalau enzim ini terkait dengan 2 buah jurnal, serta gen yang berperan ada ECO, ECG, ECD, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu reaksinya adalah di tagatos 16 di fosfat menghasilkan lactose dengan ini, dan substratnya ada di tagatos 16 di fosfat. Kemudian produknya ada gliseron fosfat dan di gliseraldehyde 3 fosfat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chemical compound yang ada pada bagian pathway pada metabolisme galaktosa. Di sini kami akan memilih 2 chemical compound. Untuk melihat chemical compound ini, kita dapat mencentang bagian di network ini. Lalu bagian yang ada tanda lingkaran ini merupakan chemical compound-nya. Kita akan pilih satu. Kemudian kita akan melihat formula, massa, strukturnya terdiri dari apa saja, berapa reaksinya, dan pathway-nya, serta enzim apa saja yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Untuk formula dari chemical compound ini yaitu C6H12O6. Lalu untuk massanya itu ada 180.0634. Lalu untuk strukturnya, ini merupakan struktur dari chemical compound yang pertama, terdiri dari OH, lalu oksigen. Kemudian reaksi yang terjadi pada chemical compound ini ada 30 lebihan dari reaksi yang terjadi pada chemical compound ini. Lalu pathway-nya ada 6 pathway, yaitu ada galactosa metabolism, metabolic pathway, bacterial chemotaxis, phosphotransferase system, karbohidrat digestion dan absorption, lalu mineral absorption. Selanjutnya, enzim apa saja yang terlibat, yaitu ada 24 enzim yang terlibat. Kemudian kita klik kembali, lalu pilih satu lagi chemical compound. Di sini formulanya yaitu C6H12O6, lalu masanya yaitu 180.0634. Kemudian strukturnya
ada oksigen dan OH. Lalu reaksi yang terjadi ada dua, yaitu R01.092 dan R10619. Kemudian pathway-nya ada 4, yaitu galactosa metabolism, amino sugar and nucleotide sugar metabolism, metabolic pathway, dan biosynthesis of nucleotide sugar. Kemudian enzim yang terlibat dalam chemical compound ini yaitu 2.7.1.6 dan 5.1.3.3. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, baiklah. Untuk kesimpulan dari pathway galactosa metabolism tadi, yaitu di mana kita dapat melihat komponen apa saja yang berperan dalam galactose metabolism. Nah, ini serta enzim-enzim yang terlibat dan juga chemical compound apa saja yang berperan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana dapat dilihat detail seperti massa, formula, dan struktur, dan sebagainya. Baik, sekian kesimpulan dari galactosa metabolism. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu ada human disease. Di mana human disease ini kita melihat penyakit dari Alzheimer. Dapat kita klik human disease. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, Alzheimer ini berada pada 6.7, yaitu neurodegenerative disease. Sebelumnya, Alzheimer ini merupakan penyakit gangguan otak yang ditandai dengan perubahan pada otak yang mengakibatkan penumpukan protein tertentu. Nah, penyakit Alzheimer ini menyebabkan otak menyusut sehingga sel-sel otak akhirnya mati. Untuk melihat network dari penyakit Alzheimer ini dapat kita klik Alzheimer disease. Nah, di sini ini kita dapat network dari penyakit Alzheimer. Terdapat 22 network dan di sebelahnya merupakan pathway dari penyakit Alzheimer. Untuk melihat lebih detail, kita dapat mengklik scale atau mengurangi ukuran dari gambar. Nah, ini merupakan bentuk full dari network dari pathway Alzheimer. Selanjutnya untuk dua gen yang berperan pada penyakit Alzheimer ini, kita dapat memakai gen APP sama gen PSEN. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba melihat dari onkogen sama tumor reseptor dari penyakit Alzheimer disease. Nah, kita bakal klik Alzheimer disease. Lalu di sini akan keluar pathway-nya. Namun dikarenakan Alzheimer disease ini tidak merupakan penyakit kanker, maka tidak terdapat onkogen dan tumor supresornya. Karena onkogen dan tumor reseptor ini hanya terdapat pada penyakit kanker. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai drug development, khususnya yaitu yang terdapat pada ribavirin. Langkah awalnya kita klik dulu drug development, lalu kita scroll dan kita klik pada antiviral agent. Selanjutnya di sini terlihat struktur dari obat-obat yang ada pada antiviral agent. Kita scroll ke bawah, lalu kita klik pada struktur dari ribavirin. Lalu di sini terlihat formula dari ribavirin yaitu C8H12N4O5 dan masanya yaitu 244,0808. Lalu strukturnya seperti yang terlihat pada layar. Lalu fase-nya yaitu antiviral, arabinopuranoside type antiviral, anti-HCV agent, HCV NS5B polymerase inhibitor. Lalu untuk efikasinya itu antiviral. Untuk targetnya itu
CV, NS, 5B, polimerase. Lalu untuk beratnya seperti yang terlihat pada layar, anatomical therapeutic chemical classification, anti-ineffective for systemic use, antiviral for systemic use, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dulu untuk penyampaian video kali ini dari kelompok kami, kelompok 5. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.